Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nayata Binazara, NRP 501724101 dari Departemen Teknik Geofisika, kelas B, matkul PTG. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih model dari data anomali graviti, magnetik, dan SP atau self potential. Selamat menonton. Terima kasih. Nah, kali ini kita mulai terlebih dahulu di gravity, magnetic anomaly. Kita ketik terlebih dahulu untuk datanya. Di sini X ini merepresentasikan lokasi pengamatan di permukaannya. Nah, kita itu kayak butuh rentang yang cukup lebar biar bisa melihat seluruh bentuk anomalinya. Di sini saya ambil rentang 100. Lalu X0-nya itu posisi horizontal dari pusat silindernya. Ini kan vertical cylinder. X0 ini anomali puncaknya akan terjadi pada X sama dengan X0. Nah, ini bisa diubah kalau mau melihat pergeseran anomali. Lalu set ini kedalaman silinder. Jadi makin dalam, anomali makin tumpul dan kecil amplitudenya. Ini karena jarak terhadap permukaannya bertambah. Lalu R ini radius silinder. Makin besar R, makin besar volume. Yang menjadikan amplitude anomalinya meningkat. Karena A alpha R kuadrat. Lalu lanjut gamma. Gamma ini kekontrasan densitas atau magnetisasi. Besarnya menentukan seberapa kuat nantinya anomali yang dihasilkan. Lalu A ini nilai ini dihitung sekali karena konstanta besarnya menentukan seberapa kuat anomali yang dihasilkan. Oh, A ini nilainya dihitung sekali karena konstanta dalam rumus anomalinya. Ini kombinasi dari R dan gamma. Nah, lalu untuk G ini parameter bentuk yang mengatur kecepatan luluhan anomali terhadap jarak horizontal. Jadi G ini bisa diubah. Nah, kalau G diubah, nanti bisa ngelihat beluran itu semakin tajam ke pinggir atau enggak gitu. Kalau Z yang diubah, nanti kita lihat kurvanya semakin lebar atau datar. Lalu R kalau diubah, ntar kita bisa lihat puncaknya apa semakin tinggi atau tidak. Kalau X0, nanti kita bisa lihat puncak anomali itu nanti pindah ke lokasi lain atau enggak. Oke. Jadi kita next ke bentuk for. Di bagian ini itu inti dari model fisiknya. Ini menghitung Gx yang di sini saya jadikan Gc, yaitu nilai anomali di setiap titik X berdasarkan rumus Gx sama dengan A per X min X awal kuadrat atau X0 kuadrat plus
kedalaman dikuadratkan pangkat Q. Oke. Nah, alasan digunakannya berulangan itu supaya hasil GC dapat disimpan dalam array untuk diplot. Oke, kita lanjut ke bagian visualisasi anomali. Bagian ini itu untuk melihat, bagian plot anomali itu untuk melihat bagaimana anomali terdistribusi di permukaan X. Jadi ini sangat penting untuk membandingkan efek perubahan parameter pada bentuk kurva. Nah, kenapa subplot ini digunakan? Subplot ini digunakan untuk menampilkan dua grafik sekaligus. Satunya grafik anomali, dan satunya grafik model bawah permukaannya. Kayak grafik bentuknya gimana, kemiringan gimana gitu. Lalu selanjutnya kita akan next ke bagian visualisasi model sumber. Visualize. Untuk musik ini 11-12 atau hampir sama dengan ini yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi langsung next biar sekalian menjelaskannya. Nah, ini tujuannya tuh bagian ini tujuannya itu untuk memberikan gambaran spasial dari model bawah permukaan. X0 itu posisi horizontal, R itu lebar silinder, Z itu kedalaman dari permukaan. Nah, kenapa pakai rectangle? Karena silinder di sini dianggap dipotong dalam penampang 2D-nya. Ia direpresentasikan sebagai persegi panjang vertikal untuk membantu pengguna dalam mengaitkan bentuk anomali dengan geometri sumbernya. Lalu untuk memahami efek tiap parameter, oh, kita perlu membahas satu persatu. Lalu plot ulang anomali GX. Amati perubahan dalam amplitude maksimum, lebar kurva, sisi puncak, simetri. Jadi kayak kalau ubah Z, itu kita lihat apakah kurva semakin lebar dan datar. Untuk ubah R, kita lihat apakah peluruan semakin tajam di pinggir. Untuk ubah X0, itu kita lihat apakah puncak anomali berpindah ke lokasi. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, ini jika ubah Q, peluruhan itu nanti bisa semakin tajam atau di pinggir. Misal Q-nya 0,5. Nah, ini nanti gini, gini. Jadi nggak terlalu tajam. Gitu. Contohnya, ini itu untuk yang magnetik atau gravitasi. Nah, sekarang mari kita lanjut lanjut ke bagian SP.
Oh ya, sebelum beranjak, saya akan jelaskan. Nah, di sini tuh X itu sebagai posisi pengamatan di permukaan. Diperlukan rentang yang luas agar anomali dapat terlihat sepenuhnya. Rentangnya sama kayak yang sebelumnya, itu 100. Untuk X0, posisi horizontal dari pusat taik mempengaruhi letak simetri kurva dari SP ini sendiri. A ini menentukan panjang taik. Makin besar A, maka anomali akan lebih lebar. H ini kedalaman pusat taik. Semakin dalam, maka efek permukaan semakin mengecil. Alfa di sini itu sudut kemiringan dari taik. Itu mempengaruhi bentuk dan asimetri anomalinya. K di sini konstanta pengalih yang menentukan skala besar atau nilai potensial. Nah, selanjutnya kita ke konversi sudut. Hmm, baik, tuh, erat, al, tuh. Nah, di sini Albarat itu, mengapa pakai Albarat? Karena musik trigonometrik di MATLAB itu bekerja dalam radian. Jadi, dan alasan untuk memasukkan Albarat ini karena konversi dari derajat itu sangat penting di sini, di kode yang kali ini. Jadi, ini selanjutnya kita langsung ke perhitungan nilai potensial. Aduh, tujuan di sini adalah formulasi klasik self potential atau SP dari taik miring berdasarkan pendekatan dua kutub logaritma. Nah, rumus yang digunakan di sini itu Vx atau kalau di sini itu memakainya Vi. Vx sama dengan K kali N dari 6 ini per dan ini. Sensitivitas di sini itu H naik, maka akan efek makin kecil dan anomali makin rendah jika H naik. Nilai H naik, ini naik. Nah, kalau A-nya yang naik, maka anomali makin lebar. Lalu jika alfa gradiennya yang naik, maka anomali makin asimetris. Tetapi, dan nol jika bergeser, maka pusat anomalinya juga ikut geser. Lalu kita lanjut bagian berikutnya, visualisasi kurva self potential atau visualize inclined dike in cross section. Pakai subplot. Oh, bukan. Sebelum itu, langsung lanjut ke plot self potential curve, kurvanya. Menampilkan bentuk anomali self potential Vx yang merupakan hasil utama dari pemodelan ini. Plot ini akan menunjukkan efek miringnya dike nanti melalui bentuk asimetris dari kurva. Lalu kita ke bagian kelima, visualisasi model bawah permukaan, subsurface atau subsurface.
Itu dari dua rangkaian ini itu untuk menampilkan representasi spasial dari taik miring. Taik direpresentasikan sebagai garis miring dari titik X1, X2, Z1, Z2. Jadi dari titik X1, Z1 ke X2, Z2. Nah, X1, Z1 dan X2, Z2 dihitung berdasarkan geometri dari taik dan sudut alfa tersebut. Sensitif- Sensitivitasnya itu perubahan alfa langsung terlihat sebagai perubahan dari kemiringan. Nah, perubahan A akan memperpanjang garis dari taiknya. Lalu perubahan H akan menggeser posisi vertikal dari taik tersebut. Jadi, untuk analisis sensitivitasnya, itu kalau X0, parameter X0, itu nanti berpengaruh terhadap anomali SP dengan cara geser, dapat menggeser posisi kurva anomali di permukaan. Lalu untuk A, jika lebih besar, maka kurva lebih lebar. Untuk parameter H, jika makin dalam, maka amplitude turun dan kurva lebih datar. Parameter alfa itu jika membuat kurva asimetris, lalu mempengaruhi kemiringan dari sumber. Lalu untuk parameter K, itu hanya mengubah skala vertikal dari anomali tersebut. Nah, ini tadi saya lupa untuk menambahkan koordinat dari tag point endpointnya. Ini telah saya tambahkan. Lalu sekarang kita run saja untuk melihat hasilnya gimana. Nah, ini self potential modeling for an inclined type. Kurvanya seperti ini, garisnya. Lalu cross sectional model of the type. Kemiringannya seperti ini. Terlihat seperti di gambar. Nah, untuk self potential telah selesai. Jadi mungkin bisa saya cukupkan sebelumnya. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata maupun informasi. Di sini saya masih belajar. Jadi mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.